Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil wahhab alladzi adama bifadlihi syahrul rajab wa anzala rahmata fihi wa sabba ilahi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul awwab. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karimin nautiki bisyawab sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjab. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dalam kesempatan ini kita bisa mendengarkan pengajian ini dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan tidak luput pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, dimanapun berada, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Isra berarti diberangkatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minas masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudaraku, kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj ialah berangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 lapis yang Sidratil Muntaha dan akhirnya ke Mustawa. Az-Zuhri dan Urwah telah meriwayatkan bahwa pada pagi hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka banyak yang tidak mempercayainya, bahkan mereka mengadakan reaksi, membuat fitnah yang keras. Dalam hal ini mereka pergi menuju Abu Bakar untuk memberitahukan tentang apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya.
dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, teman Anda Muhammad sudah gila. Ia mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Muqaddas, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi sebelum waktu pagi. Adakah Anda mempercayainya? Abu Bakar menjawab, kalau memang Muhammad berkata begitu, maka aku mempercayainya. Engkau percaya dia? Tanya mereka. Abu Bakar dengan tegas menjawab, ya, aku percaya. Bahkan yang lebih dari itu pun, asal dia yang berkata, aku tetap percaya. Dan itu pasti benar. Maka dari peristiwa inilah Abu Bakar disebut dengan sebutan Asy-Syiddiq. Saudaraku, dengan keterangan tersebut yang barusan dapat kita baca bersama bahwa betapa berat ujian yang dihadapi Rasulullah SAW di tengah-tengah beliau menghadapi orang-orang yang ingkar kepadanya. Beliau masih harus memikirkan terhadap pengikut-pengikut sendiri yang tipis imannya sehingga tidak mempercayainya adanya Isra Mi'raj. Bahkan banyak dari kalangan mereka yang murtad meninggalkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, di segi lain kita dapat memperoleh pelajaran bahwa untuk memperjuangkan agama Allah benar-benar dibutuhkan muslim-muslim yang sejati, teguh pendiriannya dan kuat imannya. Dalam hal ini pengikut Rasulullah SAW telah diuji oleh Allah dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, yakni mereka mempercayainya dan malah bertambah iman ataukah mengingkari kebenarannya. Sehingga dengan demikian ibarat emas dapat kelihatan mana yang asli murni dan mana yang mana yang imitasi. Mana pengikut Nabi yang sejati dan mana yang benar-benar sanggup mendampingi Nabi dan mana yang tidak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah di mana Tuhan berada, dengan uraian ini kiranya dapat kita jadikan sebagai bahan pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Sudah pantaskah kita mengaku sebagai muslim yang tangguh, padahal kita belum pernah menghadapi ujian sebagaimana yang telah dihadapi oleh para sahabat Nabi? Adakah kita siap dan sanggup disebut muslim sejati, ataukah hanya cukup puas menjadi muslim yang lemah pendiriannya? Jawabannya berada di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudaraku, sebagaimana orang-orang terdahulu telah diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sekarang kapankah kita menghadapi ujian seperti itu? Kita tidak tahu persis, tetapi yang jelas Nabi Muhammad SAW telah memberi isyarat kepada kita semua bahwa di zaman akhir nanti, zaman sekarang ini sudah termasuk zaman akhir, akan terjadi berbagai fitnah yang mengharuskan kita untuk berwaspada agar jangan sampai menjadi korban hilangnya keimanan. Amin. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'malis shalihat fasatakunu fitanun kaqat'il lailil mutlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bihradin minad dunya. Yang artinya, bergegaslah sekalian untuk beramal soleh, sebab pada saatnya nanti akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat orang pagi harinya beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir. Dan pada sore harinya ia masih beriman, kemudian pagi harinya berubah menjadi kafir. Ia jual agamanya dengan harta benda atau kemewahan dunia.
Saudaraku, fitnah yang diibaratkan dalam hadis tersebut, fitnah yang diibaratkan dalam hadis ini sebagai malam yang gelap gulita, menggambarkan bahwa fitnah yang bakal terjadi bukan hanya sekedar fitnah, melainkan merupakan bencana yang menyesatkan terhadap orang-orang yang tidak kuat imannya. Sebab menurut lazimnya, malam adalah suatu saat yang diliputi oleh kegelapan sehingga bisa menyesatkan bagi siapa saja yang tidak siap membawa alat penerang. Saudaraku, ciri dari datangnya fitnah tersebut adalah adanya pengaruh harta benda dan kemewahan duniawi yang dapat menyeret seseorang menuju kesesatan. Hal itu sebab yang diutama adalah karena kerapuhan iman yang dimiliki oleh orang-orang di zaman akhir, di zaman akhir ini. Sedang di lain pihak usaha untuk menggelincirkan iman seseorang datang begitu gencarnya, yaitu dengan memamerkan kemewahan-kemewahan dunia sebagai umpan. Dengan demikian, bagi orang-orang yang tipis imannya rela menukar agamanya dengan kemewahan, kemegahan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak memperdulikan agamanya demi mengejar keuntungan duniawi, sehingga digambarkan pada saat nanti orang mudah sekali menjadi kafir. Pagi hari mukmin, tetapi pada sorenya berubah menjadi kafir. Naudzubillah. Saudaraku, untuk menghadapi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan dunia ini, Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan kepada umatnya untuk bergegas atau memperbanyak amal soleh. Jangan menunda atau membuang kesempatan. Istilah kesempatan itu untuk menjalankan amal soleh. Amal soleh itu sebagai benteng, yaitu bentengnya iman. Semakin banyak amal solehnya, semakin kuat pula imannya. Saudaraku, memang proses goyahnya iman seseorang banyak berlatar belakang karena pengaruh-pengaruh duniawi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti adalah terbuka lebarnya kemewahan dunia dan keindahannya. Saudaraku, marilah kita lebih mensyukuri nikmat Allah sebagai sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingat kembali betapa Rasulullah SAW diangkat ke hadirat Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sungguh tinggi nilai sholat dibanding perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah sholat dengan melaksanakan secara ikhlas dan khusyuk sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketinggian nilai sholat inilah yang menempatkannya sebagai sendi agama. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin." Yang artinya sholat 5 waktu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Saudara-saudaraku, dengan sholat kita dididik, dilatih sehingga menjadi bagian dari hidup kita, supaya bersih badan daripada hadas, bersih pakaian daripada najis, bersih dari syirik. Dengan sholat kita membentuk pandangan hidup kita yang maha besar hanya Allah saja, sedang yang lainnya kecil belaka. Dengan sholat kita dididik menetapkan tujuan dan arah hidup, jangan berpaling. Dengan sholat kita dididik menetapkan tujuan dan arah hidup ini seluruhnya sebagai berikut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya
Salat saya dan ibadah saya, bahkan hidup dan matiku hanya buat Allah semata-mata. Saudaraku, Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah salat, Nabi dipanggil sendiri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana perintah-perintah yang lainnya yang cukup dengan perantaraan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa perintah wajib salat itu sangat penting sekali dan sangat wajib dan di atasnya wajib. Dan salat ialah satu rangka pokok iman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalata wa yu'tuz zakata wa yuti'ullaha wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu satu sama lain wajib tolong menolong. Masing-masing satu sama lain menyuruh ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kejahatan. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Saudaraku, walhasil dengan tegas, ayat ini menerangkan bahwa sholat itu suatu rangkaian iman. Yang mendirikan sholat itulah yang mukmin yang benar, yang sungguh-sungguh menegakkan perumahan Islam. Karena itu, saudaraku, seseorang yang tidak bersolat berarti tiada takut akan Allah, tiada menyerahkan diri kepadanya, dan ia dipandang bukan seorang mukmin. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita melalaikan sholat. Ada pepatah mengatakan, sholatlah kalau masih hidup, dan sholatlah sebelum kita disolatkan. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jagalah atau janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Demikianlah saudaraku tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat pelajaran darinya dan diambil hikmah dalam pengajian untuk malam ini. Siapa tahu kedepannya ibadah kita tambah meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, ibadah yang sekarang atau ibadah yang sekarang lebih baik dari kemarin, dan ibadah besok lebih baik dari yang sekarang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.